kita masih mendominasi. Go to the land of down. Ini dia untuk game ketiga kita. Ijume lagi-lagi bakal bermain lebih cepat harusnya untuk memaksakan rotasi yang bisa dibawakan juga oleh EVOS Legends nantinya. Lebih mengcover ke arah seorang Brass, tapi Baloyski ternyata bakal memberikan pressure yang sama di area early-nya. Aboy bakal coba untuk mengejar. Memiliki damage yang begitu menyakitkan di area early-nya. Dipaksa mundur Ijume, terpaksa recall. Dan buat teman-teman juga jangan lupa untuk beli tiket nonton langsung ya. Karena di sini juga ramai, tapi Baloyski masih memberikan pressure yang sama. Ketemu Dreams di depan jalan, di tengah jalan. Di Slabel. Ini kalau misalnya EVOS sudah mainin tempo seperti dia sebelumnya, ini harusnya under 15 sih. Kalau mereka bisa mainin ke arah Kayak game pertama. gold lane ya. Dan jangan lupa untuk dapatkan kuota hingga 3 GB setiap beli item voucher di Dunia Games. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena di atas 15 udah Geek Slate yang mendominasi. Dari segi power yang mereka miliki, mereka punya Aboy, mereka punya Kadera, tapi lihat di arah Soulblin sana. Bakal ada Baloyski yang ditumbangkan dan first blood ternyata didapatkan oleh seorang Tas. Kembali dominasi akan coba dilakukan dan Janna Kitty masih level 3. Untungnya berhasil mendapatkan jungle yang dia miliki. Karena kalau Janna Kitty masih level 3 ketika ada team fight terjadi di arah bottom lane, wah itu udah berat banget untuk dirinya dan kawan-kawan. Iya nggak boleh terlalu membawa game ini juga ke arah late game juga dari EVOS Legends sih. Ini powernya terlalu kuat dari Geek Slate, memiliki Cloud. Yang kita tahu di atas menit 15 aja Cloud ini udah benar-benar sulit banget untuk ditumbangkan dengan damage yang dimiliki. Tapi EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan first blood-nya. Di 1 menit pertama mereka mau coba untuk mainin rotasi yang lebih agresif. Dapatkan objektif turtle secepat mungkin. Tapi di area atas dicolong. Tercolong kembali, tapi kita lihat ada sedikit pendekatan terhadap turtle dari sisi kubu Geek Slate. Tas versus everybody mencoba untuk melakukan sedikit retribution, tapi gagal. Tasnya terperangkap dan tidak ada yang bisa menyelamatkan tas kali ini dan dihilangkan dengan instan oleh seorang Luke. Sedangkan di arah top lane mereka bertukar dengan satu buah gold lane yang totally tidak worth it. Ini gak worth it banget karena Brands-nya jadi dapetin tabungan dari goldnya. Sementara tadi Psychots kita ngeliat mungkin dengan adanya pergerakan dari seorang Tas yang gak bisa di cover. Dia coba untuk aura ke arah depan, akhirnya dia putar balik gak. Dia pikir ya daripada tumbang 2 mendingan ya udah Tasnya aja yang tumbang. Tapi trade-nya dapat di area atas. Itu kalau kata orang daripada mending-mending kan. Daripada mending-mending. Oh iya benar-benar. Susah nih kalau ngomong sama orang old school. Oke, kita back to the land of down. Ngelihat adanya satu buah dukungan tim favorit kalian sambil order Grab, itu langsung di scan aja buat kalian dapetin diskon hingga 26.000. Ingat ya. Iya. Ini kalian ke FL Arena pun juga bisa dapetin 26.000. Dan retribution didapatkan oleh seorang Tas. Satu jungle termakan. Tas bahkan masih mau lebih advance yang dilakukan oleh para pemain dari tim EVOS Legends. Mereka tidak pernah henti-hentinya. Dream di depan sana menuju ke arah satu buah Aboy terperangkap dan bahkan flicker digunakan. Tercancel. Pras masih berhasil menyamakan dirinya. Tidak ada Paramis di sana, perintah dari seorang Ijume memberikan sedikit distraction dan bahkan Pras yang terperangkap dan bahkan dibalikan kembali keadaannya. Brands sekarang adalah mau. Wow, ini sisi dari Geek Slate terlalu banyak dan bahkan Brands kali ini gak dikasih pulang. Masih dipuk juga di area atasnya dan Baloyski. Sembur terus. Sembur terus kalau kata si Aboy. Silakan mengucap. Dan bahkan dari segi emblemnya tapi Luke di area bawah bakal dikejar sama Psychots, Ji. Masalahnya udah gak ada flicker dari seorang Luke. Dan nampaknya dari Psychots dia memilih untuk mundur. Kalkulasi yang mungkin cukup matang, itu benar-benar dia bisa menahan ego, dia bisa menahan nafsu yang dia miliki. Rest dikeluarkan, Tas di garis depan masih mencoba untuk melakukan sedikit trigger disiplin yang dimiliki terhadap para MSP yang dia miliki. Dikeluarkan, zoning out yang dilakukan, ternyata retribution kali ini berhasil mendapatkan turtle. Ijume membalikan kembali keadaan dan mencoba menyelamatkan Tas, tapi ternyata papan catur yang dibuka ini terlalu jauh dari keberadaan seorang Tas. Iya, selalu jadi trade yang memang dari Geek Slate mereka harus paksain team fight dan Ijume dipotong ternyata oleh pemain-pemain dari Geek Slate, Ji. Gila, itu baru muncul batang hidungnya, langsung dijewer. Mencoba dibalikan kembali keadaan yang Psycho sekali ini masih belum mampu, masih belum cukup untuk bisa menumbangkan seorang Luke. Dan kali ini malah berbanding terbalik. Prediksi satu-satunya menuju ke arah Geek Slate, menuju ke arah Mirko, English Test.
Kalau aku melihatnya kenapa menuju ke arah EVOS dari draft sih. Draftnya harusnya EVOS banget kalau mereka bermain dengan tempo permainan di game yang pertama. Tapi harus dengan, iya bisa dibilang strategi yang sama. EVOS Legends harus main secara berlima juga. Gak bisa ngebuang Brand sendirian begitu saja. Oke, tapi lihat Tyrants dikagali oleh seorang Tas. Tetap kehilangan Hijume. Di depan sana mereka berhasil mendapatkan seorang Kuvra. Tidak cukup adil mid lane juga dengan seorang Roamer di early game seperti ini. Karena Roamer tetap bisa mendapatkan gold sedangkan Hijume butuh duit tambahan. Hijume butuh duit kecil dari wave-nya untuk bisa membangun pondasi-pondasi damage yang dia miliki, Momo-chan. Ya, sehingga ini ngebuat Hijume tertinggal dari segi gold dan satu buah Ice Queen One di tangan Hijume menambah efek slow. Sementara Aboy bakal lebih berfokus untuk mendapatkan combo dari dua item yang kita tahu lagi Truncheon dan juga Clock of Destiny. Sementara dari marksman-nya yang kalau kita lihat ini masih berfokus terhadap item yang mereka butuhkan, Golden Staff dan juga Demon Hunter Sword. Oh, tapi kali ini ditarik dengan Divine Judgment ke arah Luke. Waduh, gila. Gak mati. Gila, masih selamat. Luke kali. Oji bisa ngambek juga ternyata ya. Ngambek, kalau nggak jawab nggak kalian down. Oke, setup team fight lagi di area turtle yang ketiga. Dan lihat tuh tasnya udah sampai dipok, ini yang mungkin membedakan ya. Sampai Geeknya bener-bener gak kasih akses sama sekali buat tasnya ini bisa dapetin objektif dengan mudah. Kalau memang Geek gak bisa dapetin objektif turtle, tas pasti selalu jadi korban. Nih melihat 2 kali terjadi di turtle 1 dan turtle 2, tasnya gak mau ambil resiko. Dari teori yang didapatkan langsung ada penunjukan seorang Brass hilang begitu saja. Surprise attack yang tadi barusan aku sempat bilang tapi AB masih mau lebih dan team adjustment dibalas dengan team adjustment dan hilang begitu saja. 2 poin bertukar di arah bottom lane di mana Aboy ditukar dengan Brass dan juga Dreams masih cuan untuk tim Geekslate. Dan itu yang aku bilang ketika break tadi, mau tidak mau untuk bisa menumbangkan Brans cuma hanya 1. Kasih dia surprise attack dengan Baloyski ke arah Brans. Karena apa? No Purify Gaming untuk tim EVOS Legends. Iya, dan ini jadi kerugian untuk EVOS Legends karena memang mereka berhasil untuk numbangin Aboy, tapi jadi mahal karena Bransnya hilang, mereka nggak dapet turtle. Sementara untuk gold difference-nya kali ini Kadera dapetin farmingan yang lumayan aman, lumayan nyaman dengan angka gold yang hampir menyentuh angka 6.000. Wow. Sementara Janna Cutie lebih bisa untuk mendapatkan gold lebih karena posisi dari tas udah tumbang sebanyak 3 kali. Sementara Janna terlihat kuat sebagai garda depan dari Geekslate. Yes, dan tak kelihatan ada team fight kembali terjadi. Dan Aboy! Survive Baloyski mencoba untuk membalikkan kembali karena dimiliki tas. Masih mau lebih. Tidak ada power dari seorang Brans untuk mendobrak para pemain dari tim Geekslate. Membuat seorang Aboy selamat. Ini benar-benar. Ini namanya dari tadi, dari game pertama ini permainan di ujung tanduk. Baloyski lewat begitu saja, flicker ke arah belakang. Karena tidak bisa lagi menahan semua damage yang diberikan oleh seorang Branjit kali ini. Untung dia langsung flicker, itu kalau nggak flicker mungkin akan sedikit berbeda cerita karena tas di sini punya 1 buah heavy spin. Hijume pun masih bisa untuk memberikan efek slow dengan adanya Void Crystal. Dan Lord yang bisa diamankan oleh Geekslate, ini bahaya kalau mau dipaksakan team fight-nya. Flicker kali ini mundur ke arah belakang dan ternyata Blazing Duet by Kadera berhasil memporak-porandakan backline dari EVOS Legends. EVOS Legends bahkan mereka sebelum tas menuju ke arah 1 buah Lord di poking abis sama seorang Kadera di arah backline. Membuat Lord Baloyski. Baloy! What are you doing Baloy? Kepencet kayaknya. Gak ada yang lihat, nggak masalah. Suka terjadi di kota-kota besar kali ini Momo-chan. Tadi yang pertama I'm offended, sekarang Tyrant Rage. Mungkin kepencet kali ya. Enggak, Baloy emang suka gitu orangnya kayaknya. Dia membuat surprise ke arah pemain EVOS Legends, casternya juga surprise. Dia judgment surprise! Hilang Janna Kitty. Sarmi Coffee dapat kabar pemain dari tim EVOS Legends. Bersama dengan Blazing Duet dan tercounter. Kadera mundur ke arah belakang. Siatal didapatkan. Walaupun Lord kali ini di tangan dari tim Geekslate. Tapi tim Geekslate akan memberikan sedikit giveaway Lord saja terhadap EVOS Legends dan itemnya Momo-chan silakan. Oke, Demon Hunter Sword di tangan Brans ini bisa ngerontokin pemain-pemain seperti Luke dan juga Baloyski bahkan Janna Cutie. Sementara dari item Kadera ini masih oke, dengan ada 1 buah Swift juga berarti nambahin attack speed. Dia bakal bikin ke arah Course of Strike sih harusnya dari seorang Kadera. Atau mungkin langsung ke Blade of Despair. Jadi bisa. Bisa sih. Blade of Despair.
Tapi jarang sih. Tapi jarang ya. Jarang banget Kayaknya untuk Chorus of dikeluarkan. Strike sih. Baloy Sky berhasil menangkap dan pakai tas tidak masalah, bahkan coba ditumpangi begitu saja. Tidak ada tas untuk mempertahankan para pemain dari tim EVOS Legends. Dengan power yang mereka miliki, mereka akan divide dengan hanya 4 player saja. Mencoba dipaksakan, adjustment dihilangkan. Baloy Sky still survive. Kadera terlalu dalam, masuk ke dalam pertahanan dari tim EVOS Legends. Terlalu dalam dan bahkan 1 point kill kembali didapatkan oleh tim GigSlate di arah top lane. 2 versus 1. Sycots belum cukup kuat nampaknya untuk bisa mempertahankan dirinya ketika melawan Fredrin dan juga Labo di arah top lane-nya. Wow, mungkin Atenasil bisa jadi pilihan untuk Brans atau Radiant. Melahap damage yang dimiliki oleh GigSlate dengan magical offense yang begitu sakit, tapi Baloy berhasil mendapatkan Dire Rest. Dreams akan menjadi pilihan yang mencatat keluarkan. Luke menjadi korban selanjutnya. Luke gak bisa bertahan kembali. Damage turretnya terlalu banyak membuat Luke harus ditumbangkan begitu saja. Luke yang diberikan nampaknya kali ini ditukar dengan 1 buah turret. Oke. Dan team fight-nya terus terjadi. Ini trade dari kedua belah tim yang sebenarnya bikin pressure juga ke arah pemain-pemain dari EVOS Legends karena GigSlate ini selalu bisa ngedapetin target-target yang cukup penting seperti Brans. Dreams yang sempat nahan juga tadi posisi dari Kadera yang terlalu dive in di area turret bawah. Ini jadi nggak terlalu rugi karena Bransnya tumbang, tapi Tas sudah nggak boleh lagi seorang diri. Tas sudah nggak boleh berjalan seorang diri. Tas kali ini berbeda. Mereka punya power dari seorang Kadera. Mereka bisa nge-taun dari seorang Fredrinnya. Dan di sisi sebaliknya, Aboy memiliki power yang cukup tinggi untuk bisa menumbangkan seorang Tas itu berdiri Momochan. Oke, Lord Camp by Samsung Galaxy S23 sudah mulai muncul juga. Di menit yang ke-12 yang bisa diamankan oleh pemain-pemain dari GigSlate. Tapi EVOS Legends kayaknya mereka sulit banget untuk melakukan kontes karena terlalu besar. Sekarang damage dari Kadera udah mulai snowballing sampai ke arah late game ya nanti. Kadera kali ini lagi-lagi menjadi sosok orang yang benar-benar harus ditakuti. Itemnya tapi sebelum itu silakan Momochan. Oh, dia bikin ke arah Malefic. Oke, dan bahkan mungkin item dari Kadera bisa menuju Corrosion. ke arah Corrosion atau Endless. Enggak dong, kalau nggak Corrosion ini Wind of Nature. Oh, WON tinggal ya? pilih 2 itu sih. Oh ya, tapi dia butuh so far WON kalau juga yang sih. aku lihat dari power yang dimiliki dari EVOS Legends, Wind of Nature oke sih. Bukan untuk Brans doang, tapi untuk Sycots juga. Ini Sycotsnya yang bisa motong dari area blind spotnya sih, Ji. Alright, Lot bergerak di bottom lane. Conceal telah didapatkan oleh para pemain dari tim GigSlate terdengar dengan cukup jelas. Baloyski belum terdeteksi di mana keberadaan dia berada. Tapi Baloyski sudah mengeker ke arah bawah. Bottom lane tercancel begitu saja. Fokus terhadap base turret Lord yang cukup cuek. Kali ini berhasil mendapatkan base turret. Tapi masalah utamanya adalah para pemain dari tim GigSlate. Mereka mendefend dan mendapatkan terroristnya. Berhasil di-cancel begitu saja. Mundur ke arah belakang. Martis dari seorang Sycots bisa bertahan kembali dan 1 fight lock menutup permainan dari tim EVOS Legends. Dan bahkan ini bencana untuk EVOS Legends. Suara terdengar. Udah cukup kecewa. Tapi nampaknya Baloyski masih mau lebih. Fokus ke arah base yang tidak terjadi. Kadera di take down. Dan ternyata pemaksaan yang dilakukan gak berhasil untuk melakukan end game. GigSlate terlalu terburu-buru untuk mencoba menyelesaikan game yang dimilikinya. Dan bahkan Jana Kitty harus hilang. Looking for wipe out. EVOS Legends masih bertahan di lane of down. Wipe out didapatkan oleh tim EVOS Legends. Agak sedikit memaksakan dengan 2 pemain yang tersisa dari GigSlate. Kalau kita lihat instant replay presented by Samsung Galaxy S23, ini sebenarnya Baloynya udah pasti bakal kena damage dari base-nya. Tapi sorry dari Kaderanya, karena posisinya dia udah masuk duluan dengan meta mirror image dan menyisakan seorang Jana Cutie dan juga Baloy yang udah jelas-jelas damage-nya akan kurang. Lihat miskalkulasi yang dilakukan oleh GigSlate.
Ternyata bakal coba dipaksa. Menuju ke arah Brans. depan. Balaiski, Terroristnya gak ada yang melakukan following up. Dan bahkan mereka harus menukarnya satu persatu. EVOS Legends. Mereka membuat dua pemain dari Geekslate hilang begitu saja. Kadera. Masih mau lebih. Udah gak ada Win of Nature. Di arah top lane bahkan EVOS Legends. Para minion yang mendorong dan berhasil mendapatkan satu PS Suret. MPL Arena mana tepuk tangannya? EVOS Legends yang sekarang lagi mendapatkan momentum comebacknya mereka mengembalikan keadaan sekarang dengan posisi yang dimana Geekslate mereka terlalu memaksakan tadi tim fight di area base dari EVOS Legends. Dan lihat, Kadera memang masih bisa menjadi ancaman untuk pemain dari EVOS Legends. Tapi ketika tim fightnya terpecah seperti tadi, Baloi masuk dengan Tyrant Revenge, gak ada follow up damage dari Geekslate. Ini malah bisa dirontokin balik sama seorang Brans karena fokus dari Baloyski dan juga Luke ini harus numbangin Brans duluan. Gila ini seru banget, ini match luar biasa pecah menurut gua untuk pembuka. Di week yang kedua aja lihat betapa intensnya dan bahkan sang top klasemen aja. Kali ini sedang berusaha keras untuk bisa membalikan kembali keadaannya. Geekslate berkali-kali tuh, kakak jantungnya kenapa deg-degan ya. Aduh, emang ini permainan yang luar biasa. Iya, mata juga deg-degan sih lagi nonton Unexpected nih. momen banyak banget terbuka di sini, Momo-chan. Setuju, tapi ini Lord yang bisa jadi pedang bermata dua juga untuk kedua belah tim. Kalau nggak diamankan nih bahaya banget, tapi Baloyski dan Tas! Oh my God, what a retribution from Tas. Membalikan kembali keadaan yang dimiliki. Langsung manipulation mundur ke arah belakang. Dipecah Dreams-nya kali ini harus terperangkap. Cara KT mencoba dihilangkan. Dilumat oleh seorang Bram. Dua hilang, tiga. Ini bencana. Geekslate harus mundur ke belakang. Satu persatu hilang, tersisa Aboy. Dan nampaknya kali ini kemenangan berada di depan mata dari tim EVOS Legends. Mereka lot berdorong di arah top lane. Tongkang sampai ke jemur God. Oh my God. EVOS Legends berhasil mengamankan klasemen dan masih tidak terkalahkan. 2-1 skor yang berhasil diamankan oleh EVOS Legends. Hampir saja Geekslate mereka bisa untuk mendapatkan game ketiganya, namun kesabaran yang membuahkan hasil dari EVOS Legends. Space Grid yang begitu luar biasa ke arah seorang Brans. Mereka tahu ini gak boleh sampai Bransnya ke pick off. Ini gak boleh sampai Baloyski dapetin momentum. Mereka pecahkan kesempatan besar dari Geekslate untuk bisa dapetin game ini. Dibungkam habis-habisan dan EVOS Legends masih terlihat kuat di minggu yang kedua. Wow.